begini Om. Persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Silakan Iya. Pak, bangun Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa Tidak Pak? bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya Pak ya? Oke. Bapak sempat melihat nggak Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya betul, Pak ya? betul. Iya, betul. Kalau masih ingat, Iya. warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih? Iya, biru putih ada. Oke. Waktu itu Pak, Bapak sempat melihat tidak Pak? Di jaket itu atau di kaosnya ada yang sobek tidak Pak? Saya tidak melihatnya. Tidak melihat? Atau paling nggak jaketnya masih utuh Bapak lihat? Masih pakai jaket dia. Bapak melihat nggak ada bekas sobekan semacam hunusan senjata tajam ke bajunya atau ke jaketnya? Kurang tahu Pak. Sekarang saya sendiri nggak ngelihat. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya? Kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Kepala. Oke. Ini saya kemudian tidak hanya membawa kapur ya. Kami coba dengan sangat berhati-hati sekali lagi ya. Tentu saja kami sangat menghormati hak lalu lintas, hak pengendara roda 2 maupun roda 4 tempat ini. Tapi dengan kehati-hatian sungguh kami coba untuk kemudian mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya Pak ya? Eki. Coba ya Pak. Hati-hati Pak. Oke. Ya. Ini ambil segini aja Om. Itu cuma berapa meter Om? Oke. Segini Pak. Ya. Oke, bisa maju Pak. Ya. Oke. Ini 5 meter Pak. Bentar Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Dari jarak ini 6,5 meter ya jaraknya ya? Ya. Saya coba tuliskan 6,5 meter jarak ini untuk coba menggambarkan kepada Anda. Saya tidak membuktikan sesuatu pada hal ini untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, penganiayaan dan sebagainya. Saya mencoba untuk memantik daya nalar Anda, daya nalar kita bersama dan logika kita. Itu Eki, posisi telentang ya? Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Engki siapa? Korban laki. Eki. Karena aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Maaf, Pak, kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Nah, Pak? gini, lihat. Tolong, Oke, pemirsa, tangan inilah. ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami coba gambarkan. Ayo, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Iya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang, Oke. palanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia tuh saya papa kepalanya. Jadi saya memperagakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Bangun, Pak. Oke. Dan waktu itu apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah Om, luka parah lah dia tuh.
Oke. Intinya Tangannya luka parah. luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Memar semua. Ada semacam luka sayatan nggak Pak di bagian kening atau di bagian wajahnya? Nggak bisa identifikasi ya Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, Pokoknya tapi dia bagian mana yang paling parah waktu itu Bapak lihat? kaki, Kaki, tangan, kakinya patah. kaki patah waktu itu ya kan? Oh, masalah ya, patah. Kaki kiri atau kaki kanan Pak? Kiri. Kaki kiri, oke. Ya. Sama saya cuma betulin, disebutin nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Waktu itu Sebentar Pak, sebelum ke situ. Luka-lukanya kaki. Kemudian juga apa lagi Pak? Di tangannya kenapa tadi Bapak bilang? Tahu kena bacokan atau kena apa ya Pak? Kayak kena bacokan nih loh. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluarkan darah. Kepala berdarah nggak Pak? Kepala berdarah juga ya, berdarah kayak, Oke. berdarah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu ikut mengalir. Oke. Ngalir ke bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Pina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, STC itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Pina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu Om. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket ini semua. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya, waktu itu ya. Dan ya. Bapak harus melakukan tindakan karena itu. orang lihat, orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak? Rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama, kemudian anggota polisi datang. Oke. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papah terus Pak. Dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus itu. Tolong Pak, tolong. Iya, iki sama saya udah ditolong, tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak. Saya sendiri juga waktu itu gemeter sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Ya Pak. Betul. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya. Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit? Semuanya bareng. Bersama dengan mobil polisi? Mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya, Ya, Pak ya? betul. Oke itu. Rumah sakit mana Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 menit? menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak papah terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih hidup. Masih bisa menyampaikan sesuatu? Masih minta tolong aja terus, dan tolong. Rintihan minta tolong itu dari sini sampai ke rumah sakit. Betul. Hanya itu yang disampaikan? Iya, minta tolong. Saya dulu juga melas kasihan gitu, tapi sampai nggak tega, sampai gemeter, bener-bener gemeter, sampai kayak gini kecelakaan, ya Allah, aku bilang gitu Pak. Ya jam 10 tuh kayak gini, cuman nggak ada yang berani nolong Om. Ya ada yang menyaksikan tapi tidak banyak Banyak tolong tadi, ayo Pak, tolong Pak, nggak ada. Ya Pak, saya, Pak polisi 3 itu yang angkat ke mobil.
Waktu itu Pak, kondisi Vina menggunakan helm nggak Pak? Oh enggak pakai helm. Cuma si laki aja, yang laki aja pakai helm. Helm itu ya tak copot karena masih posisi terikat di sini, kukirain masih hidup atau apa, tak copot. Ternyata masa helm itu darahnya banyak, ya, darahnya banyak. Tak taruhlah di mobil Ranger, ikut bawa ke sana. Saya nanti akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Eki, dan sepeda motor ya. Ini kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus saja Pak. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Saya coba ukur nih. Pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Tandain dulu Om, 5 meter itu Om. Oke, 5 meter. 5 meter di sini. Bentar Pak. Saya akan coba tandain. Oke. 3 meter lah Om. Oke, coba Pak. Sebentar ya Pak. Kita sangat berhati-hati, sekali lagi sangat berhati-hati. Kami juga minta bantuan dari rekan kami yang membantu untuk arus lalu lintas sama sekali tidak terganggu melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter Pak. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Ya. Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Oh, sebelah sini berarti ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu Pak? Tidak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu Om. Iya. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada sama sekali. Teman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Bapak? Iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa, nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya betul, sama. Dalam sidang tertutup 2016 silam, betul. Juga Bapak sampaikan di hadapan majelis hakim. Sesuai kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak bener, salah semua. Dari segi posisi wilayah juga di Kecomberan. Dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi ini kalau bisa ditanya, tiang listrik ini yang ada PDI ini Pak, kalau ditanya dia bisa jawab. Ada saksi bisu? Saksi bisu. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak? Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Korban-korban inilah, sayalah yang nolong pertama. Berapa kali Bapak dihadirkan ke persidangan? 2 kali. 2 kali? Iya. Dihadirkan ke persidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Oh, tidak ikut. Ikut rekonstruksi pas 2 hari atau 3 hari dari Polresta Kota datang ke Polsek Talun, saya dipanggil lagi. Oke. Pak Mandor, ayo ikut lagi. Kemana Om? Ikut. Karena pelakunya udah ketangkap, bilang gitu ya. Bawalah ke SMP mana? 11. SMP 11? SMP 11, dibawa ke kebun-kebun di belakang showroom gitu. Oke, itu yang Bapak dengar ya? Iya, saya dan ikut ke situ. Bapak juga ikut menyaksikan? Ikut. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda betapa kemudian Eki ditemukan telentang rapat dengan pembatas trotoar ya Pak ya? Betul. Kemudian juga dengan jarak 7 meter ada Vina di depannya dan sepeda motornya ada jarak 8 meter di depannya. Eki yang membawa dan membonceng Vina. Bagaimana mungkin ini adalah kecelakaan tunggal? Bagaimana mungkin ini semua terjadi betul-betul karena benturan keras? Setelah kemudian Bapak dengar penganiayaan, apa tanggapan Bapak? Ya kaget,
aduh nyata bener apa yang saya pikirkan sendiri gitu Pak. Ya, nalar Bapak waktu itu nggak mungkin kecelakaan seperti ini. Iya nggak mungkin, karena saya bilang paginya nyari lagi nggak ada besi-besi yang cerongat, yang apa kayak itu nggak ada Om. Keterangan Pak Suroto ini barangkali memberikan pengertian kepada kita, bayangan, imajinasi, gambaran apa sebetulnya yang terjadi di malam naas itu kepada almarhumah Vina dan juga Eki. Lagi dan lagi, mengapa saya membawa kapur tadi ya Pak ya? Yeah. Mengapa juga saya membawa ini alat meter ya Pak ya? Iya. Saya mau menunjukkan kepada Anda sekali lagi ya pemirsa ya. Lokasi. Mari Pak kita lihat lagi Pak. Tandanya sedikit banyak masih ada. Hati-hati, kita menyeberang lagi Pak. Sekali lagi. Oke. Kita berdiri di tiang ini Pak. Bapak bilang tiang ini sebagai saksi ya Pak? Iya. Oke. Anda bisa saksikan ini pemirsa. Kita coba berikan gambaran kepada Anda. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dengan Pak Suroto. Saksi mata, saksi yang menyelamatkan Vina waktu itu. Dan mencoba untuk menyelamatkan Eki waktu itu. Bahkan membopong sepeda motornya untuk pinggir ke pinggir dari jalan flyover Talun ini. Jaraknya seperti ini ya Pak. Eki yang disebutkan membawa sepeda motor, ia ada di sini dalam kondisi terlentang menggunakan helm. Jaraknya kami ukur sekitar 7 meter ya Pak ya. Ya. Kita tadi ukur di sini ya Pak. Di sini ukur 7 meter dengan Vina yang dia lebih ke tengah jalan. Itu Vina. Dan sepeda motornya ada berjarak kurang lebih 8 meter dengan Vina. Anda bisa lihat ini. Ini nih, titik terakhir. 8 meter. Jadi total 14. 14 meter. Sangat disayangkan tentu saja ya. Tapi lagi dan lagi, kebenaran demi kebenaran kami coba gali melalui informasi yang kami dapatkan dari Pak Suroto, saksi mata sekaligus penyelamat Vina waktu itu ya Pak ya. Upaya pertolongan terbaik udah Bapak lakukan waktu itu. Pak Suroto, terakhir Pak. Kalau sekarang informasinya banyak simpang siur, semrawut. Ada yang kemudian mengatakan ini kecelakaan tunggal. Meyakini kecelakaan tunggal. Ada yang mengatakan bahwa ini backingi anak pejabat atau siapapun penguasa yang memiliki otoritas sehingga kasusnya berbelit-belit. 8 tahun tidak terungkap secara utuh keadilan bagi Vina dan bagi keluarga almarhumah Vina. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau kita tidak punya buruk prasangka ya, yang jelas tugas kita selaku Mandor Desa Kecomberan waktu itu kita keliling tiap malam karena waktu itu juga kita bekerja sama dengan Polsek Talun, jam sekian, jam rawan gitu Om. Jadi posisi itu ya kitanya tidak ngerti masalah ini dibunuh atau ini ada masalah dengan geng lain sama geng lain yang melakukan atau anak pejabat atau bukan. Saya sendiri nggak ngerti Om masalah ini. Bahkan Bapak pun tidak mengerti bahwa korban kenyataannya adalah anak dari anggota polisi yang bertugas di Cirebon, Pak? Ya, nggak tahu kecelakaan ini, oh anaknya si Pak Polisi, ini saya nggak tahu Om. Yang intinya saya fokus menolongin korban, itu aja. Bapak sama sekali tidak kenal yang namanya Pak Rudiana itu? Tidak kenal. Baik Pak, terima kasih Pak. Kelihatannya sudah utuh informasi yang kami dapatkan Pak. Dan kiranya ini memberikan pencerahan kepada publik mengenai apa yang terjadi. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini bersama dengan tim kami. Mencoba untuk mencari fakta-fakta di lapangan. Mencari keterangan demi keterangan. Untuk memberikan gambaran. Tentu saja agar gambaran ini mengungkap kebenaran. Dan tentu saja agar keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya, betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini.